Kita mulai aja nih ya, bakal sekarang pelajaran Al-Quran hadis, tapi kita bakal jelasin pelajaran hadisnya aja, soalnya kita di matkul kita itu matkul ulumul hadis, bukan Al-Quran. Ya, bakal dijelasin sama Adinda ya. Lanjut aja ya. Takbiratul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pelajaran, coba aku mau nanya dulu, kalian suka gak mata pelajaran Al-Quran hadis? Suka. Coba yang paham apa itu hadis, apa itu Al-Quran, coba ada yang paham gak? Kan kalian suka nih, kalau suka otomatis gitu ya, kalian belajarnya nih ya, terus masuk paham apa? Ada yang tahu hadis menurut bahasa itu apa? Apa? Hadis menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab. Jadi artinya baju, jadi artinya baru, wadib artinya dekat, wadib artinya jawaban artinya berita, jawaban artinya berita. Aku jelasin ya. Hadis menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa yahdusu hudusan wa hadasatan, artinya baru, tadi lunak, berita, dan perkataan. Ada yang tahu hadis menurut istilah? Coba angkat tangannya. Tahu nggak? Di bukunya ada kan? Sok, siapa yang mau baca? Apa? Hadis menurut istilah para ulama mempunyai pengertian: satu, segala perkataan, perbuatan dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW; dua, segala perkataan, perbuatan dan takrir atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya; ketiga, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang ditentukan kembali oleh para sahabatnya. Bagus. Sama ya. Jelasin lagi. Hadis menurut istilah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku, sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Jadi hadis itu suatu hal yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan lain-lain sebelum menjadi nabi maupun sesudahnya, itu disebut hadis. Ada yang tahu hadis qauliyah? Kasih contoh. Tahu nggak hadis qauliyah? Ayo semuanya mana? Ada yang tahu nggak hadis qauliyah apa? Jadi hadis qauliyah adalah hadis perkataan yang perkataannya langsung dari Nabi Muhammad. Aku kasih contoh. Ya, ada di tempatku, jadi Rasul tuh nggak pernah makan kadal besar itu daging kayak gitu tuh, karena di rumah Rasul tuh, di daerah rumah Rasul tuh nggak ada yang jualan daging kayak gitu. Tapi oleh sebab itu Rasul tuh menghindarinya. Sebenarnya nggak haram, tapi Rasul lebih menghindarinya. Itu masuk ke hadis ketetapan, karena itu kan Khalid itu nanya, apakah daging ini haram ya Rasulullah? Rasulullah menetapkan daging ini tidak haram, tetapi tidak ada di tempatku. Sebab itu aku menghindarinya. Paham nggak? Diam dulu sejenak. Itu namanya tumanina. Tumanina itu sebelum ruku,
ruku tumanina, iktidal tumanina, sujud tumanina gitu. Pokoknya berdiam dulu sebentar. Jadi jangan habis ruku tuh langsung sujud gitu kan. Ada iktidal, tumaninahnya. Jadi kan hadis itu pelengkap dari Al-Quran, penjelas dari Al-Quran. Kan kalau di Al-Quran kita cuma tahu kayak di surat Al-Baqarah, apa namanya? Apa di surat Al-Baqarah? Apa? Sholat apa? Tadinya yang warkam marokin. Ya itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marokin. Itu kan wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat dan bayarlah zakat kan dan berzakatlah. Kan tadi wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kalau di Al-Quran itu kan nggak dijelasin sholat itu kayak gimana sih? Emang ada di Al-Quran? Kan nggak ada kan? Iya. Jadi Allah cuma bilang dirikanlah sholat, cuma nggak ngasih penjelasan kalau sholat itu kayak gimana. Kan nggak ada penjelasan akan pada Al-Quran. Jadi di hadis Nabi itu, di hadis itu dijelasin. Ini hadis pelengkap ayat yang tadi. Jadi solu kamar roitumuni usolli. Ini kata Nabi. Nabi bersabda, solu kamar roitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kimono Ichi. Pagiku cerah